Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan lagi dalam renungan pagi ini, Kamis 30 Juli 2026. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita ada sebagaimana kita saat ini. Tiada hentinya kasih setia Tuhan kepada kita, selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan pekerjaan kita hari ini, marilah kita sejenak datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu dengannya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan dan kesempatan untuk datang di hadapan-Mu. Pada saat ini, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon, sucikan hati dan pikiran kami dari segala kekhawatiran, kesibukan dan hal-hal yang mengganggu, supaya kami dapat berfokus kepada suara-Mu. Bukalah hati dan pengertian kami, agar setiap firman yang kami dengar menjadi benih yang baik, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk melakukannya. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran, penghiburan dan tuntunan bagi kami semua yang mendengarkan. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah pagi ini menjadi saat yang penuh berkat dan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 22, ayatnya yang kedua dan ketiga tertulis demikian. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa seolah-olah sedang menghadapi begitu banyak tekanan dalam hidup? Mungkin masalah datang silih berganti, belum selesai satu persoalan, muncul lagi persoalan yang lain. Ada pergumulan dalam keluarga, tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, kesehatan yang menurun, atau hati yang lelah karena terus berjuang. Dalam keadaan seperti itu, sering kali kita bertanya, "Tuhan, sampai kapan?" Daud pernah mengalami masa-masa seperti itu. Sebelum menjadi raja, ia hidup sebagai pelarian selama bertahun-tahun karena dikejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Ia bersembunyi di gua-gua, hidup dalam ketidakpastian, bahkan beberapa kali nyawanya hampir melayang. Namun di tengah semua penderitaan itu, Daud tidak meninggalkan Tuhan. Ia terus berseru kepadanya dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika akhirnya Tuhan memberikan kelepasan, Daud tidak berkata, "Aku berhasil karena aku kuat." Ia juga tidak memuji kepandaian atau keberaniannya sendiri. Sebaliknya, ia memuliakan Tuhan dengan berkata, "Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku." Bagi Daud, Tuhan adalah tempat yang paling aman untuk berlindung dalam setiap musim kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menariknya, Daud menggunakan begitu banyak sebutan untuk Tuhan. Bukit batu, kubu pertahanan, gunung batu, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, dan tempat pelarian. Semua gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan begitu lengkap. Saat musuh menyerang, Tuhan menjadi benteng.
Saat hati lemah, Tuhan menjadi kekuatan. Saat jalan terasa buntu, Tuhan menjadi penyelamat yang membuka jalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pagi ini kita tidak sedang dikejar musuh seperti Daud, namun kita bisa saja sedang dikejar oleh rasa takut, kekhawatiran, beban ekonomi, konflik keluarga, atau masa depan yang belum pasti. Semua itu dapat menguras kekuatan dan membuat kita kehilangan sukacita. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa kita tidak perlu memikul semuanya itu sendirian. Tuhan yang menjadi perlindungan Daud adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Dia tidak berubah, kasih-Nya tetap, kuasa-Nya tetap, dan janjinya tetap dapat dipegang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, marilah kita menyerahkan setiap rencana, kekhawatiran, dan pergumulan kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut lebih besar daripada iman kita. Ingatlah, benteng yang dibangun oleh Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Apapun yang kita hadapi hari ini, melangkahlah dengan keyakinan bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Dia bukan hanya memberi kekuatan untuk bertahan, tetapi juga memberi pengharapan, hikmat, dan jalan keluar pada waktunya yang terbaik. Bersama Tuhan, kita dapat menghadapi hari ini dengan hati yang tenang, sebab perlindungannya tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menguatkan hati kami pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah bukit batu kami, benteng kami, tempat perlindungan kami, dan juru selamat kami. Di saat dunia berubah dan hati kami mudah diliputi kekhawatiran, Engkau tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang memikul beban yang begitu berat. Ada yang bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, pelayanan, bahkan ada yang diam-diam menangis karena merasa tidak sanggup lagi melangkah. Namun pagi ini kami datang kepadamu, menyerahkan semua beban itu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya tidak ada persoalan yang terlalu besar bagimu, dan tidak ada air mata yang luput dari perhatian-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi belajar bersandar kepadamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami merasa takut, penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Ketika jalan di depan terasa gelap, jadilah terang yang menuntun setiap langkah kami. Kami juga berdoa bagi keluarga kami. Lindungilah setiap orang yang kami kasihi, berkatilah pekerjaan kami, pelayanan kami, dan segala aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Bukalah jalan yang mungkin belum kami lihat. Cukupkan setiap kebutuhan kami menurut kekayaan kasih karunia-Mu, dan pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa, apapun yang akan terjadi hari ini, kami memilih untuk percaya bahwa Engkau berjalan di depan kami. Kami tidak takut sebab Engkau menyertai kami. Kami tidak gentar sebab Engkau adalah benteng yang tidak pernah runtuh dan perlindungan yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjadi benteng yang kokoh, memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dan menyertai setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya, dan selamat bekerja dan melayani dalam Tuhan. Amin.